Halo Sobat Alternativa, balik lagi di video kali ini kita akan membahas terkait dengan tanda hubung. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, kita coba gambarkan terlebih dahulu ya tanda hubung itu bentuknya seperti apa. Nah, tanda hubung teman-teman itu ditulis lebih pendek. Tetapi kita juga mengenal dengan tulisan strip yang lebih panjang, yakni disebut sebagai tanda pisah. Tanda pisah itu ditulis cenderung lebih panjang dibandingkan tanda hubung. Tetapi di video kali ini, kita akan lebih memfokuskan pembahasan kepada tanda hubung. Ya, oke. Penggunaan tanda hubung yang pertama, tanda hubung itu digunakan untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Misalnya, kini ada cara yang baru untuk mengukur. Jadi kata mengukur itu seharusnya serangkai, tetapi kata meng itu yang paling pas banget di akhir atau udah ngepres banget. Jadi dia harus ditulis di bagian baris yang kedua. Untuk memenggalnya, maka menggunakan tanda hubung. Oke, selanjutnya di aturan yang kedua, tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur bentuk ulang. Contohnya di sini ada kata anak-anak dan kata berulang-ulang. Jadi untuk merangkainya menggunakan tanda hubung. Oke, di aturan yang ketiga, tanda hubung digunakan untuk A. Menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka. B. Menyambung huruf dalam kata yang dieja satu demi satu. Dan C. Menyatakan skor pertandingan. Ini harusnya pertandingan ya. Misalnya 11/10/2024. Nah, teman-teman di sini ada pengecualian. Ketika bulannya ditulis dengan huruf, maka penggunaan tanda hubung tidak digunakan lagi. Jadi langsung 11 Oktober 2024. Di sini juga ada contohnya untuk penjedaan huruf panitia. Jadi PANITIA. Dan juga ada skor pertandingan ada 2-0. Berarti skor pertandingannya 2 dan 0. Oke, kita masuk ke aturan yang keempat. Keempat, tanda hubung itu digunakan untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Misalnya, berevolusi, mengurus. Bandingkan dengan contoh di bawah ini, berevolusi dan mengurus. Ini berbeda teman-teman. Coba kita maknain satu persatu. Berevolusi itu maknanya adalah berubah atau berkembang secara berangsur-angsur. Itu berbeda dengan kata berevolusi. Kalau berevolusi itu maknanya adalah mengatakan perlawanan. Dalam hal ini, dua kata demikian itu berbeda maknanya. Sama dengan kata mengurus yang memiliki arti merawat dan melihara, dan juga mengurus yang menyatakan menjadi kurus. Oke, kita lanjut di aturan yang kelima ya. Tanda hubung digunakan untuk merangkaikan unsur yang berbeda, yaitu di antara huruf kapital dan non-kapital, serta di antara huruf dan angka. Misalnya di sini ada kata se-Indonesia. Di sini ada perbedaan huruf. Ada perbedaan huruf non-kapital dan juga kapital di bagian Indonesia. Lalu ada peringkat ke-1, lalu juga ada S1, ada KTP-mu, ada tahun 2000-an, dan juga ada kata ciptaannya. Di sininya itu menyatakan kepada ke arah ketuhanan ya teman-teman, maka dia menggunakan awalan kapital. Oke, kita lanjut ke aturan yang ke-6. Tanda hubung itu digunakan untuk merangkaikan unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah, bahasa asing, atau slang. Misalnya di sini ada kata dislepet. Nah, dislepet itu memiliki makna dijepret. Jadi slepet itu dari bahasa Betawi ya teman-teman. Jadi dia nantinya ketika dimasukkan dengan bentuk atau imbuhan bahasa Indonesia, dia akan menggunakan tanda hubung. Contohnya di sini juga membackup. Membackup itu dari bahasa Inggris yang artinya menyokong atau membantu. Jadi ketika diserangkaikan, mereka menggunakan tanda hubung. Dan ingat teman-teman, slepet dan backup itu adalah bentuk kata asing. Jadi slepet dari bahasa daerah dan backup dari bahasa asing. Jadi ketika ditulis itu harus banget ya ditulis dengan menggunakan huruf miring. Jadi ada dua aturan. Ketika dia disamakan dengan imbuhan, dia harus menggunakan tanda hubung dan kata tersebut harus dimiringkan. Oke, kita lanjut ke aturan yang ketujuh. Tanda hubung digunakan untuk menandai imbuhan atau bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. Misalnya di sini ada pe, di mana itu pekerja. Lalu ada bentuk terikat pasca. Di sini pe dan pasca itu adalah bentuk terikat yang seharusnya
serangkai dengan kata yang mengikutinya. Jadi ketika tidak ada kata yang mengikutinya, kita menggunakan tanda hubung. Oke, di aturan yang ke-8, tanda hubung digunakan untuk menandai dua unsur yang merupakan satu kesatuan. Misalnya apa? Suami istri dan konferensi Asia Afrika, di mana dia dua unsur ini saling berkaitan ya teman-teman. Nah, tapi ada loh tanda hubung itu tidak digunakan. Satu aturannya ya, tanda hubung itu tidak digunakan di antara huruf dan angka jika angka tersebut melambangkan jumlah huruf. Di sini misalnya P3K, P-nya itu ada 3, pertolongan, pertama, dan juga pada. Sama dengan BP2MI, P-nya ada 2, perlindungan dan juga pekerja. Maka dia itu tidak menggunakan tanda hubung. Nah, selanjutnya teman-teman bisa latihan soal terlebih dahulu. Oke, aku saranin untuk di-pause terlebih dahulu ya videonya, lalu difikirkan mana jawabannya benar. Oke, kalau udah, mari kita bahas. Manakah kalimat yang menggunakan ejaan yang sesuai dengan kaidah? Kaidah itu berarti sesuai dengan EYD ya. Yang A, tim tersebut telah menjuarai dari tahun 1980 sampai dengan 2023. Nah, kata di sini dia itu menyatakan sampai dengan teman-teman. Kalau dinyatakan sebagai sampai dengan, dia itu tidak menggunakan tanda hubung. Seharusnya dia menggunakan tanda pisah. Ingat ya, tanda pisah itu lebih panjang daripada tanda hubung. Nah, selanjutnya kita coba di opsi B. Yeji melakukan perjalanan dari Jakarta sampai dengan Madura selama 2 hari. Sama ya teman-teman dengan opsi yang sebelumnya, dia menyatakan sampai dengan. Jadi seharusnya penulisannya menggunakan tanda pisah yang lebih panjang. Di opsi yang C, lomba di kampung itu disebut anti-mainstream, para masyarakatnya. Di sini, anti-mainstream teman-teman, sama dengan aturan yang sebelumnya ya, di mana kata tertutup terikat lalu dia dikaitkan atau diserangkaikan dengan bahasa asing. Maka dia harus menggunakan tanda hubung, sudah tepat sekali ya, dan kata asingnya itu harus dimiringkan. Nah, kata anti itu juga bentuk terikat ya teman-teman, yang seharusnya dia itu akan serangkai. Tetapi ketika dia disandingkan dengan bentuk atau bahasa daerah atau bahasa asing, maka menggunakan tanda hubung. Nah, kita lihat dulu yang opsi D. Dalam syarat untuk melamar pekerjaan tersebut haruslah ber-KTP Indonesia. Di sini salahnya adalah di bagian kata ber-KTP. Yang tadi di aturan bahwasannya tanda hubung itu digunakan untuk merangkaikan unsur yang berbeda, yaitu di antara huruf kapital dan juga non-kapital. Di sini seharusnya tanda hubung KTP. Itu yang benar ya teman-teman ya. Jadi non dan juga non kapital nih seharusnya diserangkaikan dengan tanda hubung. Oke, berarti kita udah nemuin ya jawabannya, yakni yang C. Oke, segitu dulu dari video ini. See you di next video.